Ketika Anda bayi, oke, disuguhkan makanan pilihan orang tua, bukan pilihan kita. Ketika kita bayi, kita dikasih pakaian, bukan pilihan kita, tapi pilihan orang tua. Begitu kita dewasa, kan bukan lagi orang tua yang milihkan kita makanan, bukan lagi orang tua kita yang milihkan pakaian. Iya kan? Kita yang milih kan? Nah, kenapa terkait dengan Tuhan Anda nggak milih? Ya saya memilih Tuhan saya itu yang saya memilih menurut kepercayaan saya. Makanya muncul pertanyaan. Apa Anda memilih Tuhan yang datang ke bumi yang netek ke ibunya. Betul tidak? Mana yang membuktikan seperti itu bahwa memang itu dikatakan khusus untuk si dia. Lukas 11 nomor 27. Coba Anda baca. Lukas 11 nomor 27. Bacalah kawan. Ya, sambil di tap-tap layar teman-teman ya yang di bawah ya. Kalau ada Kristen yang mau naik silakan naik lagi. Ada 5 kursi panas untuk teman-teman Kristen biar bisa belajar. Silakan teman-teman Kristen. Itu dalil ya, bukan saya mengada-ngada. Saya cuma ingin Anda itu respect terhadap apa yang tertulis di dalam Bible yang Anda anggap suci gitu ya. Sesuai dengan tema kita. Bagaimana? Jadi yang dipertanyakan tadi tentang Yesus disusui gitu, ditetein. Iya, itu masuk akal tak Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke bumi netek? Ini ku berikan penjelasannya secara logika. Silakan. Secara logika dulu ya. Iya. Secara logika Allah kita sama, betul nggak? Tidak. Tuhan Anda manusia. Jadi Allah Tuhan Anda apa? manusia dibonyokin sama orang-orang Yahudi, digantung, dibunuh, dilahirkan, dinetein. Itu Tuhan Anda. Tuhan saya enggak. Masa sama? Okelah. Pengikut kami itu dia itu adalah yang namanya kan Yesus Kristus. Dia itu anak dari Allah. Anak, maksudnya? Anak satu-satunya udah. Dengar dulu, jangan dulu dijawabin. Anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Saya bukan jemaat gereja yang bisa dibodohi, Bang. Bukan. Saya manusia anti pembodohan. Ini yang kita sedang bahas ini kan. Berbicara mengenai. Mau dijelaskan enggak? Logika. Iya, ini logika loh. Masuk logika tidak Tuhan. Masuk logika tidak Tuhan turun ke bumi netek sama wanita. Mau dijelaskan enggak? Ini kan secara jelaskan sesuai dengan pertanyaan. Masuk akal tidak Tuhan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi netek kepada wanita? Dia diutus. Setelah dia diutus sudah dengar dulu. Dia kan diutus sama bapaknya turun ke bumi dan untuk netek. Dengar dulu. Kau tahu. Itu yang kau apakan. Loh. Di mana logikanya? Kan saya bertanya. Anda jadi Kristen. Kau lahir sama mamamu netek enggak? Kau lahir sama mamamu netek enggak? Saya manusia. Saya bukan Tuhan. Wajar. Dia kan turun di bumi itu sebagai manusia. Jadi apapun tugas manusia, dia turun sebagai manusia. Dia turun sebagai manusia. Untuk apa? Untuk netek kan? Untuk netek kan? Puasa akimu itu cuma 30. Ya terserah Anda lah. Yang pasti Anda jangan ngibulin diri Anda sendiri. Tuhan Anda turun ke bumi menjadi bayi, salah satunya untuk netek ke ibunya. Yang saya pertanyakan kepada saudara, masuk enggak di logika? Kalau enggak masuk berarti logika Anda yang rusak. Itu loh. Sederhana loh itu. Pertanyaan saya. Anda kan mengatakan saya Kristen dari lahir. Oke, silakan aja Kristen dari lahir. Tapi
Kita punya jasad ini bertumbuh, akal kita bertumbuh. Ketika kita dewasa, kita bisa memilih pakaian mana yang kita suka. Bukan orang tua kita lagi yang memilihkan. Kita memilih makanan mana yang kita suka. Bahkan memilih pasangan, bukan orang tua, tapi kita sendiri. Nanti mendapatkan restu dari orang tua. Tapi kenapa giliran Tuhan Anda nggak bisa milih? Enggak, mau dengar apa alasannya kenapa saya pengikut Kristus? Iya, silakan. Saya menjadi pengikut Kristus, Yesus Kristus berani sombong karena dibilangnya gini. Kalau mau masuk ke surga, kalau tidak melalui dia, kamu nggak bakalan bisa masuk. Iya, kalau melalui dia berarti jangan jadi Kristen dong. Iya, kalau nggak melalui Yesus Kristus, siapa ya, jangan jadi Kristen kalau begitu. Kalau jadi mau maksudnya di situ melalui itu harus mentaati firman-Nya. Mentaati firman-Nya. Yesus dimintai kemudian untuk mentaati firman-Nya. Kau enggak? Kau diajari seorang guru enggak? Sekarang Yesus mengajarkan apa? Sekarang Yesus mengajarkan apa, kawan? Kau diajarin sama guru enggak? Iya, Yesus mengajarkan saya menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi, ya. Enggak, kau melakukan ajaran seorang guru enggak? Iya, mengajarkan saya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada ciptaan. Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kamu Yesus, sekarang ini Yesus mengajarkan manusia, menyembah kepada siapa? Sekarang ini gini, dengar. Kamu sekarang ini sebagai manusia bersyukurlah apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kamu. Nggak usah kamu urus orang lain. Kau boleh nasihati aku. Iya, yang saya pertanyakan tadi itu loh. Enggak, karena masuk akalmu tidak Tuhanmu turun ke bumi netek? Itu loh. Saya lebih waras dengan Anda. Kenapa lari kemana-mana saudara ini? Betul. Memang betul kok. Saya bertanya, masuk akalmu tidak? Kamu sekolah tinggi-tinggi, SD, SMP, SMA, mungkin ya, kamu sarjana. Sekolah tinggi-tinggi, bahasnya agama orang lain. Kenapa yang jadi nangis? Kenapa jadi nangis? Ente naik ke sini ada tema, Anda tanggapi tema kok tadi. Enggak. Sekarang giliran Anda malu, Anda nangis. Agama orang lain. Karena agama Anda itu diajarkan kepada saya untuk saya menjadi pengikut Kristus, tapi saya tak mau, saya nolak karena tidak masuk akal Tuhan netek. Paham? Paham? Makanya baca dulu itu semua, baca. Kau suruh pula aku baca. Kamulah yang baca. Bodoh. Ngatain pula bodoh. Yang bodoh itu menyembah Tuhan yang netek. Kenapanya ini orang? Gantian. Dulu Bang Cuma. Udah tinggi dia. Ini tadi kan Yesus menetek, ya kan? Sebenarnya bukan di situ, Bu Darni. Tadi jadi? dia bertanya apa? Dia jadi Kristen itu karena dia lahir dari kekristenan. Terus kebilang gini, ya sudah, kalau Kristen itu kan artinya Anda juga sama seperti kami juga punya akal. Kenapa akalnya tidak bertumbuh dalam hal ketuhanan? Masuk akal tidak? Ku bilang, Tuhanmu turun ke bumi netek sama perempuan. Nah, mulailah dia kejang-kejang. Iya, sebenarnya nggak boleh kita kejang. Kalau aku ya, kalau saya ditanya, netek itu pekerjaan yang bagus kan, Bu Darni? Iya, aku kan nggak malu. Kan Yesus datang dalam keadaannya sebagai manusia. Coba tanya di bawah ini, itu netek pekerjaan tidak bagus gak itu netek? Bagus. Kita kalau nggak netek mana bisa hidup? Iya kan? Ya, hanya memang karena terus negatif kita pikirkan, ya terus jadi error lah. Nggak apa-apa dijawab. Kalau aku ya sebagai seorang Kristen, aku nggak malu. Walaupun memang di dalam Alkitab ini nggak ada secara tertulis Yesus menetek, nggak ada. Hanya dikatakan di sini di dalam Lukas 11 ayat 27, siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau. Apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Nggak ada kan? Ya kan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Ya tentu dia menetek, seandainya pun dia memang menetek. Nggak apa-apa. Artinya mulia dong tetek itu. artinya ya kan?
berbahagialah Maria karena yang dia netein itu bukan manusia, Iya. melainkan Tuhan. Berbahagialah Maria. Yang Kan gitu. diteteinya itu seorang juru selamat. Nah, itu. Seorang Tuhan. Tuhan dan juru selamat. Nah, itulah makanya dia berbahagia. Karena yang dinetein ini bukan manusia biasa. Yang dinetein ini adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, itulah makanya Jangan terus berbahagia. panas kecacingan kita orang Kristen. Kita Itulah. slow aja, kita Slow jawab aja. Kok malu kita? Anda kan sebagai manusia, dia ada tuh. Kecuali Yahweh turun menetek, ya itu baru heran, aneh. Seperti oneness. Kan Yahweh yang menetek kalau di oneness. Tapi Iya kan? sama aja kurasa Bu Darni. Enggak, beda. Kalau di Trinitas, Coba firman tolong. Yahweh yang menjadi manusia. Oh, kalau kalau di oneness, kalau di ajaran Yahweh itu Paulus, yang menetek. kalau Beda di lah. Paulus bukan firman yang jadi manusia. Kalau di Paulus memang betul-betul Yahweh yang turun jadi manusia, bukan firmannya. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bukan firman yang turun menjadi manusia, tetapi Yahweh sendiri yang turun. Mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia. Kolose 2 nomor 9, Yahweh yang masuk secara daging kepada Paulus, mulai dari kuku sampai rambut. Berarti yang nete ini adalah Yahweh. Iya. Baiklah. Itu pangkalnya. Oneness mengambil dalil bahwa yang nete itu adalah Yahweh itu sendiri. Iya. Itu Bu Darni. Mereka ya. Iya. Kalau di kami di Trinitas, firman Yahweh itu yang menjadi manusia, makanya ada ayat 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia penyesat atau Paulus dong itu, Antikristus. Paulus berarti. Paulus berarti. Kita percaya Yesus datang sebagai manusia, Berarti ke Paulus bumi dong. datang. Sementara kan Yahweh itu nggak bisa terhampiri, Yahweh itu nggak kelihatan. Kalau Yahweh itu kita lihat, binasa kita manusia, kan Waalaikumsalam. begitu kan? Iya. Berarti Paulus penyesat, berarti antikristus berarti Paulus, Ibu. Bukan, Paulus juga enggak. Cuman dia mengumandangkan bahwasannya Yesus itu Yahweh itu. Dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Ya, Nah, betul. berarti Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia tapi sebagai bukan manusia. Iya, sebagai Tuhan dia datang. Nah, berarti dia penyesat. Enggak Antikristus berarti. Benar juga itu, dia benar. Gitu dia. Berarti dia penyesat, Bu. Karena dia mengatakan dalilnya yang Ibu bawa 2 Yohanes itu 1 ayat 7. iya betul. Apabila ada orang yang berkata ke seluruh dunia Yesus datang bukan sebagai manusia, berarti dia antikristus. Nah, Paulus mengatakan Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajari aku Injil, tapi pernyataan Yesus. Berarti Paulus mengatakan Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iya. Berarti Paulus penyesat. juga salah. Dia Berarti penyesat dong. Dia menerangkan Yesus itu Yahweh. Di dalam Yohanes juga diterangkannya bahwasanya Yahweh itu datang melalui firman-Nya menjadi manusia. Makanya ada juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini firman. Firman itu bersama-sama dengan Yahweh. Firman itu adalah Yahweh. Nah, gitu dia. Ya, itu kalau Nggak ada yang kita salah. Bu Dari, kalau kita merujuk kepada Matius 4 nomor 4 dulu. Manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya manusia nih, taruhlah Bang Suma. Bang Suma tidak hidup dari roti tok, dari daging saripati tok, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bedanya dengan Yesus apa? Bang Suma pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, kita buktikan. Kita buktikan. Sebelum kemudian Yesus itu lahir jadi manusia, prosesi awal yang terjadi adalah Gabriel, Roh Kudus, datang kepada Maria. Firman yang keluar dihantarkan oleh Roh Kudus datang kepada Maria. Maria, kamu akan hamil. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Aku nggak ada suami. Enggak, kamu hamil. Meskipun kau sudah tunangan, kamu hamil dari Roh Kudus. Artinya kehamilan Maria itu dari firman yang keluar dari Bapa.
Itulah yang disebut firman yang keluar dari Bapa itu. Yang bersatu dengan Bapa itu adalah kehendaknya, idenya, gagasannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Ide yang melekat pada Tuhan itu adalah Tuhan. Gagasan, keinginan, kehendak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Kehendak Tuhan itu sendiri menginginkan Maria hamil. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Kehendak Tuhan supaya Maria hamil, melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Maka dikatakan firman itu telah menjadi daging. Aku ya, ini silakan. perbedaannya. Perbedaannya Yesus dengan kita manusia. Kalau Yesus sesuai dengan dalil Matius 1 ayat 18 sampai berapa ini? Sampai 23. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang Tuhan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya kan? Sesungguhnya anak darah itu sesuai dengan Yesaya 14 ayat 7. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti anak Allah. Allah menyertai kita. Itulah Yesus. Dia datangnya dari Roh Kudus. Bukan datangnya dari bersetubuh dulu Yusuf dan Maria. Masuk kamar buka baju. Lalu ewe-ewe. Terjadilah. Lalu adalah Yesus. Bukan begitu. Tapi Yesus itu datangnya dari siapa? Rohnya Elohim. Rohnya Yahweh. Masuk ke dalam perut Maria. Karena Yahweh yang harus turun ke bumi seharusnya. Seharusnya kan Yahweh itu yang datang ke bumi ini. Tapi kalau Yahweh sendiri yang turun ke bumi, maka manusia akan binasa. Karena kita tidak bisa melihat roh itu. Kita tidak bisa melihat menghampiri Yahweh itu. Makanya dia menurunkan dirinya melalui firman-Nya ke dalam perut Maria, jadilah Yesus. Beda dong. Beda kali antara Yesus dan kita umat manusia. Kita umat manusia hanya yang dilahirkan melalui persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Sementara Yesus langsung datang dari surga. Firman Yahweh yang akan menyelamatkan manusia. Ada misinya. Yesus manusia tidak punya misi datang ke bumi ini. Hanya misinya beranak cucu dan mematuhi perintah Tuhan. Sementara Yesus datang ke bumi, misi menyelamatkan manusia dari kutuk dosa itu. Itu dia. Beda kali. Dan bedanya lagi dengan manusia biasa. Manusia biasa nggak ada dijanjikan kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang mati. Manusia biasa, apalagi para nabi, nggak ada dijanjikan untuk menghakimi dunia kelak di akhir zaman. Kalau Yesus tugasnya nanti yang kedatangan kedua kali untuk itu. Nah, itulah perbedaan Yesus dengan kita umat manusia. Jauh beda dong. Masa kita bedakan kita dengan Tuhan kita itu? Itu bagi kami Kristen ya. Begitu Bang Juma. Iya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pandangan Kristen bahwa yang dimaksud dengan Immanuel itu adalah Yesus, itu juga keliru. Yang dimaksud Immanuel itu bukan Yesus. Itu hanya tulisan Matius merujuk kepada Yesus. Padahal itu berbicara lebih 722 sebelum Masehi. Bagaimana kemudian bangsa Syria dan juga bangsa Israel itu kemudian melakukan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Sedangkan Immanuel ini, Tuhan beserta kita, itu adalah pejuang yang kemudian dituliskan dalam Yesaya 7 nomor 14 yang membebaskan Israel. Itu bukan, tidak ada hubungannya dengan Yesus. Makanya Yesus itu tidak pernah dipanggil Immanuel. Sejak kapan kemudian Yesus dipanggil sama orang-orang di sekelilingnya? Immanuel, nggak ada. Itu cuman Matius yang menulis karena mencocok-cocokkan. Itu tidak ada itu Yesus dipanggil. Ibunya sendiri tidak pernah kemudian memanggil Yesus itu dengan panggilan Immanuel. Nggak ada. Cuman Matius yang mengatakan itu. Tapi Yesus pada implementasinya tidak. Bagaimana mungkin Yesus cocok dengan nubuatan itu?
Kalau Bani Israel, 12 suku Bani Israel, memang Al-Quran pun mengakui, inni ma'akum. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi berserta dengan kalian. Tuhan beserta kalian. Nah, itu betul. Tapi kalau Yesus, bagaimana mungkin? Sedangkan dia teriak aja, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya, untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Immanuel atau bukan, ya Kristen harus membuktikan kapan Yesus dipanggil Immanuel. Adakah? Nggak ada. Itu tanggapan Matius, lagi-lagi diimani oleh saudara-saudara saya Kristen. Itu yang terjadi. Bang Juma. Ya. Yesus dikatakan Immanuel oleh tulisan Matius. Yes dong. Udah pastilah Matius yang nulis. Kalau nggak kita tahu dari mereka, nggak mungkin kita mengetahui siapa dia. Kan begitu. Nah, kita harus percaya dengan saksi-saksi mata. Ya, dengan para penulis. Karena para penulis itu adalah manusia-manusia yang dipilih oleh siapa? Tuhan itu untuk mencatatkan kedatangan Sang Juru Selamat itu. Maka Yesaya itu kan nabi. Yesaya itu nabi, makanya mengatakan bahwasanya seorang perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak. Namanya diberikan Immanuel. Sama dengan di Matius. Kalau kami umat Kristen, di Yesaya itu dinubuatkan kedatangan Yesus. Ya, lalu digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 1 ayat 23, samalah dengan Yesaya 7 ayat 14. Yesus di sana datang, diberikan nama Immanuel, kelak akan lahir, kan begitu. Lahirlah di perjanjian baru, Immanuel. Kenapa dikatakan Immanuel? Makanya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur. Makanya dikatakan Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Makanya yang dikirim itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di antara seluruh umat manusia itu selamanya, tidak mati-mati. Ya, tidak mati Roh Kudus itu. Penghibur yang diberikan, yang dikirim oleh Yesus itu adalah Immanuel. Itulah Allah beserta kita. Makanya Roh Kudus itu menyertai manusia itu di sepanjang hidupnya selamanya. Makanya dikatakan Allah beserta kita. Itu makanya Trinitas itu tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh itu. Berdiam diri di dalam hidup manusia. Maka manusia ini hidup. Karena Roh Kudus itu adalah roh nafas. Dan Roh Kudus itu adalah yang menggerakkan manusia ini melakukan kebaikan dan keburukan. Makanya menyertai manusia itu selamanya. Allah beserta kita. Itu Bang Juma yang saya tahu. Terima kasih. Silakan. Iya, itu kepercayaan. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Ketika kemudian Maria itu hamil, malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf diperintahkan kemudian menamai anak Maria itu dengan nama Yesus. Matius 1 nomor 21. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai kitab Yesaya menjelaskan di Yesaya 1, itu apapun yang tertulis dalam kitab Yesaya ini, itu adalah nubuatan-nubuatan yang terjadi terhadap raja-raja Yehuda. Tidak ada berbicara mengenai kerajaan Yesus, kan? Kitab Ulang Yesaya 1, Ibu baca. Itu bercerita semua yang diceritakan oleh Yesaya dalam kitabnya ini. Itu bercerita tentang raja-raja Yehuda. Sedangkan kalau kita lihat yang Yesaya 7:14 yang Ibu ambil, itu membahas bagaimana Syria dan Israel hancur sehancur-hancurnya pada masa itu. Maka sebelum kehancurannya, Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Tuhan kemudian mengutus seorang raja kepada mereka untuk Yesus mengatakan tentang dirinya. Enggak, yang saya tanya Pak Ayah Keriting, anggap saya saudara Anda, anggap saya adik Anda. Yohanes 1 ayat ke-1, en arke en hologos kai hologos en prostonteon itu ucapan Yesus atau ucapan si Yohanes? Ya, itu Yohanes yang menulis. Nah, Yohanes. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Ada atau tidak? Jujur, katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, karena Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan
mereka beribadah atas perintah manusia, manusia yang bukan Yesus. Nah, kalau Bapak sayang Yesus, saya sayang Yesus, saya cinta Yesus, saya katakan di depan Bapak, I love you full Yesus Kristus. Karena saya cinta Yesus, saya tidak mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Karena kalau Yesus mengatakan dirinya penerima firman, ada Pak, Yohanes 17 ayat ke-8, segala firman yang kau sampaikan kepadaku ya Allah, aku sudah nerimanya. Nah, Yesus menerima firman, ada ayatnya. Tapi Yesus firman yang hidup, menurut ucapan Yesus nggak ada ayatnya. Ketika baik Yesus menjelaskan dirinya di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35, dia berbicara bahwa aku adalah roti yang hidup. Adalah salah satu pernyataan Yesus bahwa dia adalah roti yang hidup. Berarti roti itu adalah, dalam arti dia adalah firman itu. Itu interpretasi Pak, interpretasi itu. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat ke-23 atau 25, aku menyampaikan kepadamu ini dengan perumpamaan, akan tiba saatnya aku mengatakan kepadamu tentang Bapa dengan makna yang nyata, dengan makna yang secara literal dan harfiah. Itu kiasan. Yang saya tanya bukan kiasan, karena ini adalah hal yang sangat fundamental di dalam iman Kristen dan Islam. Kalau Bapak bertanya nih, kalau Bapak bertanya kepada saya, Bang Nandar, Yesus menurut Quran bagaimana? Yesus menurut Quran adalah ciptaan Allah. Di mana dia ayatnya? Quran surat Al-Imran ayat ke-59 atau 69. Di sana dikatakan begini Pak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Ya. Artinya apa? Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Inna masala Isa indallah, ya. Penciptaan Isa di sisi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Jadi sama-sama ciptaan. Kalau di dalam Islam itu ada ayatnya. Tapi kalau di dalam Kristen, Yesus tidak pernah mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup. Yesus, coba Bapak buka Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Kalau Yesus adalah firman itu sendiri, gak mungkin dia menerima firman. Ngapain lagi dia menerima firman? Gitu. Coba Bapak buka Yohanes 17 ayat ke-8. Coba dibuka. Tuh Yesus menerima firman nih. Ya, ngerti. Memang dia menerima. Iya, kalau dia firman yang hidup, ngapain dia menerima firman lagi? Bukankah semua ucapannya adalah firman itu sendiri? Kalau dalam Quran, inna masala Isa indallahi kamasili Adam, ya, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Isa diciptakan dari kalimat kun, jadi, maka jadilah dia. Iya, di dalam Yohanes 17:8 itu bahwa doa perpisahan Yesus, di mana Yesus berdoa kepada Bapaknya. Jadi dia mengatakan sebagai firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, betul kan? Menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Betul. Memang benar bahwa firman itu di mana Sang Bapa mengutus firman-Nya yang turun menjadi manusia. Dan betul apa yang Yesus mengatakan bahwa apa yang Bapa kerjakan itulah yang Dia kerjakan. Maka itu kita bisa mengerti bahwa kesetaraan, jadi Bang Nandar, kesetaraan antara Yesus dan Bapa itu yang membuat orang Yahudi itu bisa menghukum dia mati, karena Yesus mengatakan kepada orang Yahudi menyetarakan dirinya dengan Bapa itu sendiri. Oh, berarti Bapak meyakini kalau Yesus dan Bapa adalah setara? Setara, karena itulah dia. Oh, berarti Bapak Wanes berarti ya, bukan Tritunggal ya? Bukan Wanes, bahwa kita bisa. Sebentar, Bapak Wanes atau Tritunggal? Kalau Wanes itu menyetarakan Yesus dengan Bapa. Bahkan Wanes itu mengatakan Bapa itu ya Yesus. Kok Bapak berpikiran Wanes ini?
Ingat Pak, hanya Yohanes yang mengatakan Bapa dan Yesus setara. Sebentar Bang, bentar. Iya, iya. Sekalipun saya orang Tritunggal, tetapi di dalam Bapa, sebentar ya, di dalam Bapa itu ada Firman yang turun menjadi manusia, ya, sesuai dengan Yohanes 1:14. Di dalam Bapa itu ada Roh yang kudus yang menghidupkan Yesus itu sendiri. Jadi dari 3 pribadi personal, tetapi memiliki satu hakikat. Jadi kealahannya Yesus itu memang sepenuhnya dalam Bapa itu sendiri, memiliki satu hakikat yang sama. Maka di mana Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, dari kesetaraan dia dengan Bapa, dia bilang aku dan Bapa itu satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sehingga di situ tidak terpisah. Maka sekali lagi Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, dia mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham ada. Bapamu Abraham itu dia telah melihat aku. Berarti Abraham dalam kejadian di mana di bawah pohon terbantin, di situ ada 3 orang yang berjumpa dengan Yesus. Salah satunya adalah Tuhan itu sendiri yang berjumpa dengan. Atas siapa? Di mana? 3 orang di dalam kejadian 18 itu bukan Yesus Pak. Ini saya sebutkan, itu malaikat. Sama di dalam Islam juga malaikat. Di dalam sebentar. Di dalam Yahudi itu yang mendatangi Abraham di pohon pohon apa tadi? Saya lupa itu. Terbantin. Tabartin itu adalah 3 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Rafael yang menyembuhkan luka sunat daripada Abraham karena dulu belum ada obat bius. Yang kedua adalah malaikat Mikael, malaikat perang yang menghancurkan kaum Sodom. Yang ketiga malaikat Gabriel. Itu 3 malaikat baik dalam Islam maupun di dalam Yahudi sama. Kenapa Kristen menafsirkan berbeda? Oke, terus Bapak mengatakan Bapak Tritunggal, tetapi doktrin yang Bapak gunakan doktrin Oneness. Bukan Pak, sebentar Pak. Kalau doktrin sebentar Pak. Saya jelaskan dulu ya. Kalau doktrin Tritunggal, Bapak bukanlah anak, anak bukanlah Roh Kudus bukanlah Bapa. Kalau Bapa tadi mengatakan Bapa dan Yesus adalah setara, ini salah. Nih saya tunjukkan dulu. Nanti Bapak tanggapi. Dalam tiga. Kalau dalam 3 bagian yang kita lihat, yang bisa memahami penjelasan tentang hal itu, Bapa bukan Putra, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi di situ ada satu kesinambungan yang mengartikan bahwa hakikatnya sama. Coba lihat dalam segitiga. Enggak. Gini. Ini saya tunjukkan nih bagian Tritunggal. Saya tunjukkan Pak. Saya tunjukkan bagian Tritunggal menurut makanya saya bingung dengan orang-orang Tritunggal ini. Ngakunya Tritunggal, tapi dogmanya dogma Oneness. Makanya Pak banyak yang jadi Oneness karena bingung. Nih saya tunjukkan. Ini saya data ini. Ini dogma Tritunggal. Bapa bukan Roh Kudus bukanlah Yesus bukanlah Bapa, tetapi anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Tadi Bapa mengatakan anak dan Yesus sama, sedangkan dogma Tritunggal bukan sama. Bapa dan anak itu bukan oknum yang sama. Nah, itu juga coba Bapak buka di sini. Tadi Bapak mengatakan kalau Yesus dan Bapa itu adalah setara. Yesus menolak di dalam Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi ayah keriting salah menolak ucapan Yesus. Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Ayah keriting mengatakan Yesus dan Bapa adalah setara. Ayo, gimana ini? Loh itu benar, pernyataan itulah yang membuat Yesus dihukum mati. Karena dia menyatakan Yesus dihukum mati itu karena berbuat makar, Pak. Sama seperti OPM. Coba baca Lukas 19:27. Berbuat makar gimana? Itu dihukum mati. Lukas 19:27.
Siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, bunuhilah mereka di depan mataku. Itu Yesus ajaran kasihnya. Siapa yang tidak suka aku jadi rajanya, bunuhilah mereka di hadapanku, kata Yesus. Oleh karenanya pemerintahan Pontius Pilatus memberikan mahkota berduri. Kenapa? Karena Yesus bercita-cita jadi raja, mau memberontak Imperium Romawi atau Roman Empire. Loh, kok salah, Pak? Salah, Pak Nanda. Di atasnya itu, sebentar. Di atasnya itu ada INRI. INRI itu adalah inilah Yesus, raja orang Yahudi. Karena Yesus bercita-cita jadi raja tapi nggak kesampaian. Sebentar. Gini. Ayo, gimana lagi? Anda mengatakan Yesus bercita-cita untuk menjadi raja. Sedangkan Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, tetapi kerajaanku di surga. Dia bukan kerajaan. Berarti bukan Mesias. Ini Bapak bukan menuduh Yesus bukan Mesias, Pak. Orang Yahudi terjajah oleh Roman. Sebentar. Oke, silakan. Anda mengatakan bahwa dia mengejar tentang kerajaan di sini. Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Dia mengatakan bahwa kerajaanku di sana. Maka Yesus mengatakan, aku turun dari surga. Aku keluar masuk dari Bapa. Ya, dia yang mengetahui tentang kerajaan surga. Maka dia mengatakan bahwa aku akan pergi ke sana untuk menyediakan rumah-rumah bagimu. Dia tahu tentang jalan ke sana. Makanya dia kembali ke sebelah kanan Bapa itu sendiri. Dia kembali ke hadiratnya. Jadi kerajaannya maka di dalam Wahyu itu, He is the King of the King, Lord of the Lord. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau berbicara tentang Raja di atas segala Raja, Pangeran Charles pasti Raja Charles menyembah kepada Raja di atas segala Raja. Siapa Raja di segala Raja? Siapa Tuhan segala Raja? Oke, orang mengatakan Tuhan di bumi, Sir, Nandar, Sir, misalnya Tuhan Nandar. Tetapi kalau berbicara tentang ketuhanan Yesus, dia kalau sekalipun Islam mengatakan, oh dia cuma Tuhan, sesuai dengan Yohanes 13:13, dia cuma Tuhan, dia Lord. Oke, tapi dia Lord yang menguasai bumi dan sorga. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan surga, itu Yesus. Makanya dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bagaimana? Makanya Pak, makanya kenapa gini, ini saya sudah selesai poinnya. Makanya itu salah satu kebohongan Yesus. Karena kenapa? Karena di dalam konsep Yahudi, Mesias itu penyelamat, bukan raja halusinasi, Pak. Mesias itu bukan raja halusinasi, tetapi seorang Mesias itu yang akan menyelamatkan Bani Israel dari segala bentuk macam penjajahan. Makanya kenapa orang Yahudi tidak percaya Yesus? Aku raja dari surga, preketek, Pak. Nih, kembali ke tema. Anda mengatakan Yesus adalah firman, tidak punya dasar. Yohanes 17 ayat ke-8, Yesus menerima firman. Sebentar, coba renungkan. Kalau dia adalah firman yang hidup, kenapa dia masih menerima firman? Bukankah dia itu adalah firman itu sendiri? Tinggal ngomong aja, hai hamba-hambaku. Karena dia punya otoritas, dia ini firman yang hidup. Tetapi kenyataannya, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah nerimanya. Loh, firman mana lagi yang dia terima? Wong dia adalah firman. Makanya konsep firman Yesus adalah firman yang hidup itu bukan konsep dari kerajaan sorga. Itu konsep duniawi kedagingan. Coba Bapak buka nih, Yohanes 15 ayat ke-15. Yesus mendengar firman, bukan dia adalah firman. Nih, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ternyata Yesus menerima firman, bukan dirinya adalah firman. Apa kata Yesus? Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu. Nah, ternyata Yesus juga adalah hamba. Saya tunjukkan. Coba Ayah Keriting buka Kisah Para Rasul 3
ayat ke-13. Nih Pak, Yesus adalah hamba ternyata. Kata Yesus kalau hamba itu tidak tahu apa-apa. Ternyata Yesus tidak tahu apa-apa. Coba. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Kok Bapak bisa menerima Tuhan itu adalah seorang hamba, Pak? Dan Yesus bukan firman yang hidup, dia adalah penerima firman. Yohanes 15 ayat ke-15, Yohanes 17 ayat ke-8. Pertanyaan saya, kalau Yesus dengan terus terang mengatakan dia penerima firman, Yohanes 15 ayat 15, Yohanes 17 ayat ke-8, dan masih banyak ayat-ayat yang lain dengan narasi yang bentuk yang sama. Yesus adalah hamba, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup tanpa interpretasi. Silakan. Ya. Yesus itu Anda mengatakan bahwa apa namanya tadi saya sudah lupa. Bukan saya, ayat Alkitab, Pak. Yesus itu penerima firman. Itu betul, dia menerima firman. Bahwa karena dari tadi kita berdasarkan di mana Yesus itu turun menjadi manusia. Maka pada waktu dia di bumi, disitulah dia akan menerima. Makanya Yesus mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang dikerjakan dia. Sehingga memang benar firman itu diterima dari Bapa itu sendiri. Tetapi jangan salah bahwa ketika ia mati dan bangkit kembali, itu ada kemuliaannya dia. Di mana ayatnya, Pak? Kalau Yesus adalah firman itu sendiri menurut apa yang Bapak asumsikan. Kalau saya, Yesus menerima firman, itu Yesus sendiri yang bilang. Yesus sendiri yang bilang kalau dia adalah penerima firman, bahwa dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bapa kepada dirinya. Tetapi kalau Yesus mengatakan akulah firman yang hidup, nggak ada. Makanya saya minta data nih, di mana Yesus mengatakan akulah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Di mana Yesus ucapan begitu? Coba ya katakan ya, tidak katakan tidak. Coba saya ada nggak secara eksplisit? Mengatakan iya bahwa dalam pengajaran Yesus banyak sekali dalam bahasa perumpamaan. Dia selalu mengajarkan dengan dalam, sekalipun Anda mengatakan bahwa minta bukti secara empiris yang mengatakan bahwa bukan empiris, eksplisit. Ya, kalau empiris itu secara sistematis, enggak eksplisit saya. Ya, eksplisit yang konkret yang bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup. Maka ketika Anda bisa melihat bahwa di mana Yesus mengatakan akulah pokok anggur, akulah roti hidup, akulah air hidup. Itu gini Bang. Kita harus berpikir bukan begini Bang Nanda, kita harus berpikir secara meluas bahwa pemahaman di dalam Alkitab yang di mana penjelasannya bahwa Yesus mengajar tentang kepada para murid-muridnya terhadap kami, dia banyak sekali mengajar tentang bahasa perumpamaan. Sehingga kita yang saya tanya bukan perumpamaan, Pak. Bukan, itu adalah bagian. Loh, kok bukan? Segini Bang Nanda. Itu berarti surga Bapak perumpamaan. Bentar. Bahwa perumpamaan itu adalah bagian dari arti pemahaman tentang bagaimana mendefinisikan tentang Allah itu sendiri. Misalnya, dia mengatakan Yesus itu sebagai batu karang yang hidup. Kan itu adalah mengatakan sebagai suatu perumpamaan. Tapi merujuk kepada dirinya yang sesungguhnya, akulah air hidup. Artinya bahwa dia firman yang hidup itu sendiri. Saya tidak tanya perumpamaan. Yang saya tanya, kalau Yesus, sebentar Pak ya, ini yang harus kita tegaskan. Sekarang saya tanya, makna kiasan dengan makna harfiah, literal itu lebih bermakna, makna yang ini. Ayat literal dengan ayat kiasan lebih mudah dipahami ayat kiasan atau ayat harfiah? Kedua-duanya pemahamannya sama Bang. Enggak, yang saya tanya bukan pemahaman. Berarti Bapak tidak tahu nih apa arti kiasan alegoris dengan makna literal harfiah. Pak, contoh nih. Saya adalah manusia. Ya udah, secara literal ya udah, sebegitu saja dan mudah dipahami artinya. Nah, yang saya tanya, kalau Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup itu di mana? Soalnya ini diyakini oleh 1 miliar lebih orang Kristen.
Tetapi pada kenyataannya Yesus bukanlah firman yang hidup ternyata. Anda tahu nggak, firman itu perkataan, hidup berarti perkataan yang hidup. Yang ngomong saja udah firman, Pak. Aku lapar, itu sudah firman karena dia adalah perkataan yang hidup. Firman perkataan, hidup perkataan yang hidup. Kalau dia adalah perkataan yang hidup, dia adalah lidah, tinggal ngomong saja. Aku lapar, udah firman. Aku pengen ikan goreng, itu udah firman. Nyatanya segala perkataan yang kusampaikan bukan dari kehendakku sendiri, tetapi dari segala firman yang telah disampaikan Bapa kepadaku. Loh, katanya firman yang hidup, kok kontradiksi? Malah dia menerima firman. 1 Yohanes 15 ayat ke-15, semua yang kukatakan kepadaku adalah apa yang kudengar dari Bapakku. Loh, katanya dirinya firman, ternyata segala yang kusampaikan kepadamu adalah apa yang kudengar dari Bapa. Harusnya kalau dia adalah firman dan dia adalah Allah, nggak usah nunggu nggak usah nunggu nerima firman, tinggal ngomong aja. Aku perintahkan kau menyembahku, misalnya. Udah, dia udah firman, Pak. Makanya kalau Yesus mengatakan dia penerima firman, ayatnya pasti dan banyak. Tapi kalau Anda meyakini Yesus adalah firman yang hidup, di mana Yesus mengatakan secara gamblang, tanpa interpretasi, tanpa penafsiran, di mana? Silakan Pak, berpikir yang jernih Pak, terima kebenaran Pak. Sebentar. Yesus adalah hamba, coba. Yesus adalah hamba, Kisah Para Rasul 3:13, itu diyakini loh. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya Yesus. Bukan teos kita. Itu Pak. Silakan. Oke. Yesus dikatakan firman yang hidup, ya. Saya kasih penegasan. Ya. Yang tertulis di dalam Alkitab, ya, itu adalah dalam sebuah kalimat atau kata. Itu adalah firman yang memang kita baca, berarti itu adalah merujuk kepada benda mati, tentang kematian. Tetapi Yesus sejatinya adalah firman itu sendiri, dan dia turun, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti firman itu hidup tidak? Hidup. Makanya dia adalah firman yang sesungguhnya. Yesus itu adalah firman yang sesungguhnya. Maka para murid-muridnya menulis tentang kebagaimana itu Yesus itu sendiri. Maka dia adalah firman yang hidup. Dia hamba Tuhan. Ya, karena Yesus memiliki gelar yang banyak. Dia hamba Tuhan, dia nabi, dia raja, dia imam. Nabi. Banyak sekali tentang gelarnya Yesus itu. Betul. Nabi apa Pak Nabi? Nabi apa pengertiannya? Ya, kalau nabi itu mungkin di dalam bahasa yang sebetulnya adalah nabi. Enggak, Kalau bukan saya nggak bertanya bahasa Ibrani, Bapak pasti nggak bisa. Yang saya tanya, nabi itu apa pengertian nabi? Definisi menurut Alkitab. Nabi adalah penunjuk yang menavigasi, yang menunjukkan, memberi. Pak, baca Matius 5 ayat 37 sebentar. Baca Matius 5 ayat 37, apa kata Yesus? Yesus yang kita sayangi, Yesus yang kita cintai, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Bapak mengatakan nabi adalah petunjuk, navigasi, itu Bapak sudah nggak jujur. Saya mau tunjukkan Alkitabnya, definisi nabi, mau saya tunjukkan ya, sebentar ya. Nih saya tunjukkan. Bapak enggak, saya nggak bahas bahasa Ibrani, enggak, saya nggak bahas, saya nggak mau membahas sesuatu yang Bapak sendiri nggak bisa. Pengertian dari nabi kan. Jadi harus jujur Pak ya. Nih saya dulu waktu saya di gereja Advent, saya ini ahli Kristen karena saya dulu sering ke gereja. Saya jadi Advent, saya jadi Mesianik nih. Ini buktinya real ya. Dulu saya ini nama saya dulu Antoni Paris dari Ika Puspitasari, ini dari gereja Advent. Dulu saya di gereja Advent atau Gemahak, gereja Masehi Advent hari ke-7. Di sini ada kamus Alkitab Pak ya, saya tunjukkan kamus Alkitabnya. Nah ini Pak pengertian nabi Pak. Ini saya bacakan ya.
Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Ternyata Yesus katakan Anda Nabi, berarti Yesus penerima firman. Ini loh, ini Alkitab Anda loh, LAI saya tunjukkan ya. Ini dari LAI, makanya jujur sebentar Pak, ini saya lagi menunjukkan data loh. Ini ya, ini dari sebentar, Lembaga Alkitab Indonesia. Si Bapak ini Pak, sebentar Pak, sabar. Kan saya itu tidak berasumsi ketika berbicara Alkitab. Saya menyampaikan data. Bapak mengatakan Nabi adalah petunjuk, bukan. Bapak mengatakan Nabi adalah navigator, bukan. Ini pengertian Nabi menurut Alkitab. Ya, kan ini ada Musa, sebentar ya. Sebentar, ngeblur. Nah ini nih. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah. Kalau Yesus dikatakan firman yang hidup, berarti bukan kategori Nabi. Ini bertolak belakang. Kalau Nabi itu menyampaikan firman Allah, penerima firman kepada manusia, khususnya para Nabi Israel yang bertindak selaku pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya dan lain-lain. Seringkali mereka sendiri yang seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat Israel sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga Yohanes Pembaptis, misal Matius 11 ayat 5, Yesus sendiri misal Lukas 24:17 disebut Nabi. Nabi adalah penerima firman. Sejak kapan Nabi adalah firman yang hidup? Coba, itu Alkitab Bapak loh. Ini Alkitab yang ngomong, bukan petunjuk, bukan navigator. Nabi adalah penerima firman. Betul. Itu tidak betul. Lah Apa terus yang- Bapak mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Ini dari mana? Coba dari mana? Makanya kan kita harus baca secara keseluruhan tentang Iya. Udah gini aja deh. Sebentar, ya satu saja. Bentar Bang. Anda orang Kristen meyakini Yesus adalah firman yang hidup ini bersumber dari perkataan siapa? Perkataan Tanpa Yesus interpretasi. Tanpa interpretasi. Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Di mana? Itu dari tadi, Coba. tadi saya jelaskan. Di mana tunjukkan ayatnya? Kalau saya sudah menunjukkan loh. Coba tunjukkan ayatnya di mana? Yohanes itu kita bisa baca dari tadi. Yes, si Bapak. Tunjukkan. Nanti setelah tunjukkan silakan di mana? Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Bang Nandar, Anda mengerti Ya. tentang bahasa Indonesia, tentang kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam pemahaman tentang bagaimana bahasa itu sendiri, pengertian dari bahasa perumpamaan. Apa Anda tidak mengerti tentang hal itu? Apa yang dikatakan itu? Kalau saya mohon maaf ya Ayah Keriting, Anda sangat santun, saya juga akan menanggapi Anda santun. Tadi kan Anda mengatakan Nabi adalah navigator, Nabi adalah petunjuk. Ternyata ini asumsi dari Bapak. Sedangkan Nabi menurut Alkitab, sebentar Pak, sabar. Tadi Bapak mengatakan sesuatu yang tidak Alkitabiah. Alkitab ini mengatakan kalau Nabi adalah penerima firman. Ada Amos, ada Yesaya, ada Yeremia, ada Yohanes, dan Yesus sendiri adalah Nabi. Nabi penerima firman. Sekarang, kok salah satunya? Oke, terserah Anda. Yang saya tanyakan nih, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup, yang jadi manusia? Itu silakan. Yesus sendiri ya. Kan tadi saya udah. Silakan. Masa kita Ya kembali? tunjukkan Pak. Ya Masa kembali kita karena Bapak mengatakan ada. Coba tunjukkan datanya. Kan tadi saya mengatakan bahwa Yesus Tunjukkan datanya Pak. Tunjukkan datanya ya. sebagai roti yang hidup, firman yang hidup. Itu roti yang hidup. Tunjukkan datanya. Saya bertanya apa Pak? Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup, Kalau yang penulisan jadi manusia? Kalau tulisan itu tentang kata-kata yang dituntut oleh Bang Nandar mengatakan bahwa akulah firman yang hidup, itu memang tidak ada dalam. Nah, jujur dong itu nggak ada gitu Pak. Bentar. Ngomong dong dari awal. Ya, Aduh, itu Bapak nggak memang- mau jujur nih. Gini Bang Nandar, itu menurut Bang Nandar yang memberikan penjelasan secara eksplisit pernyataan itu dinyatakan secara konkret, tidak menggunakan interpretasi atau menggunakan bahasa perumpamaan. Ya udah itu yang saya cari. Maunya Bang Nandar kan harus benar-benar yang original, yang maksudnya organik kalau dalam bahasa sederhananya. Yang organik berarti real, tidak ada. Yang
menyatakan Bang Nandar itu tidak mau dalam bahasa Iya, proklamasi. makanya yang organik, saya tanya sama Bapak nih jujur nih, yang organik ada enggak Yesus mengatakan kalau dirinya adalah firman yang hidup? Kalau itu penyampaiannya dia menyatakan itu, dia sangat berhati-hati pada waktu itu karena dia berhadapan. Saya tanya ada apa enggak, Bapak ini terlalu beretorika. Pernyataan itu tidak ada, dia menyatakan. Nah, bilang tidak ada, Pak. Tepuk tangan. Dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa tidak? Bapak ini sebentar ya, yang berhati-hati itu bukan Yesus tapi Bapak. Bapak untuk mengatakan tidak saja retorikanya sangat tertata dengan rapi. Untuk mengatakan tidak aja, sedangkan Yesus Pak mengajarkan kita. Coba Bapak buka Matius 5 sebentar. Matius 5 ayat ke-37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yesus gak ngomong kalau kamu melakukan sesuatu ya harus ngomong dulu begini dan begitu. Enggak, Yesus katakan ya atau tidak. Ya atau tidak. Saya tanya, ada nggak secara eksplisit Yesus mengatakan dirinya adalah firman yang hidup? Bilang aja nggak ada, Bang. Udah beres, saya nggak bakal bertanya lagi tentang itu. Ya udah nggak ada, berarti nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada. Kalau nggak ada, masa kita maksain? Enggak. Aduh. Kalau abang tetapi kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 36 bahwa di situ Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Oke? Di mana Yesus berkata, kamu katakan bahwa aku menghujat Allah. Itu waktu itu dia berbicara dengan orang Yahudi. Kamu mengatakan bahwa aku menghujat Bapa. Oke, Allah itu mungkin saya sampingkan. Mungkin tidak elok misalnya abang mungkin sebagai muslim mengklaim sebagai Allah itu. Ya terserah, itu keyakinan Anda. Oke. Tapi saya boleh pakai ya, karena kamu sesuai dengan LAI yang menulis. Kamu katakan bahwa aku menghujat Allah. Itu pada waktu dia menyatakan kepada orang Yahudi, maka dia pada waktu itu dihukum. Karena aku berkata, itu Yesus mengatakan, karena ya aku berkata, itu aku loh. Aku adalah anak Allah. Berarti dia adalah firman yang hidup itu. Oh, maka firman berarti itu telah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau misalnya di dalam Alkitab tulisan ini adalah firman yang memang yang kita baca secara dalam sifat sebagai kata benda mati merujuk. Tetapi Yesus sendiri adalah turun menjadi manusia, dia dalam sejatinya firman, maka dia itu firman yang hidup itu. Maka penjelasan dari Yohanes 1 sampai 14 itu berbicara tentang firman yang hidup. Jadi misalnya Bang Nandar mau mengambil salah satu kalimat yang harus ditegaskan oleh Yesus sendiri, maka Bang Nandar harus merujuk kepada Yohanes 10 ayat 36. Maka disitulah orang Yahudi bisa menghukum dia, merajam dia, mengatakan berbagai macam kamu sok-sok kalau dalam bahasa sederhananya. Bisa-bisa mereka mata-mata bijimu Yesus, kamu ini orang anak tukang kayu kok bisa mengatakan dirinya. Kamu orang Nazaret kok. Apa itu kota Nazaret, tidak ada apa-apanya. Kayak gitu. Itu kira-kira pemahaman zaman itu. Udah belum? Itulah kira-kira Anda mencari tentang firman yang hidup. Coba pahami tentang Yohanes berapa? 10 ayat 36 itu. Pahamin aja. Secara keseluruhan. Jangan hanya satu kata untuk membuat suatu konklusi sendiri, pemahaman terhadap Kristus itu sendiri. Pertama, saya nggak bertanya tentang Yesus anak Allah. Semua orang itu juga anak Allah menurut keyakinan Kristen. Bahkan Adam juga adalah anak Allah. Saya tunjukkan Adam anak Allah ya. Nih dalam Bible Bapak, nih Adam juga anak Allah. Berarti Adam juga Tuhan gitu. Nih Pak. Nih dalam Lukas 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tuh, saya bacakan di dalam bahasa Yunaninya, tau Enos, tau
Set, tahu Adam, tahu Theo. Ternyata Adam, Set juga anak Allah, malaikat juga anak Allah. Kemudian ada lagi, ya, ternyata murid-murid Yesus juga anak Allah. Ini berarti Tuhannya begitu banyak dalam Kristen. Kalau anak Allah disebut firman dan firman itu adalah Allah. Nah itu, waduh Pak, ini kita lihat. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini ya Pak, ternyata semua orang Kristen itu anak-anak Allah. Nah anak-anak Allah ini, saya tanya sama Bapak, anak-anak Allah ini secara harfiah atau alegoris? Kalau itu bukan harfiah, bukan alegoris. Bukan alegoris, bukan perumpamaan. Itu bukan alegoris. Berarti anak-anak. Sebentar. Berarti saya tanya satu hal nih sama Bapak nih. Sebentar. Ini satu aja kan, Bapak kan bilang itu bukan alegoris. Coba Bapak baca 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Nah, saya tanya nih, kita di sini siapa itu? Kita disebut sebagai anak-anak Allah ini mengacu kepada siapa? Kalau anak adalah firman, kalau firman adalah Allah, berarti anak-anak Allah ini juga adalah firman. Nah, yang saya tanya, 1 Yohanes 3 ayat 1 Yohanes 3 ayat ke-1, siapa kita di situ? Karena di situ kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Itu iya, di situ siapa? Kita di situ siapa? Saya coba lihat dulu. Yohanes coba 1 Yohanes 3 ayat pertama. 1 Nah, Yohanes. itu ya 1 Yohanes 3 ayat pertama. Ayat ke berapa, Pak? 1 Yohanes 3 ayat pertama. Ayat pertama berarti ayat ke-1. Coba. Berarti firman Allah ini banyak. Berarti kita semua adalah Allah. Ayo, gimana itu? Mohon maaf Pak ya, saya bukan ingin mempermalukan. Lihatlah betapa besar kasih yang telah dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu penegasannya. Berarti Yohanes itu sedang berbicara tentang dirinya dan para murid-muridnya. Dia sedang mengajar tentang hal itu, bahwa kita merujuk kepada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itulah yang dikatakan bahwa mereka itu adalah anak-anak Allah. Jadi di dalam pengertian anak Allah dan anak-anak Allah itu pemahaman yang berbeda. Anak Allah yang merujuk kepada Kristus Tuhan itu adalah tunggal sebagai Bapa itu sendiri dalam kesetaraannya dia. Tetapi memang Bapa itu lebih besar daripada dia. Tetapi sesungguhnya yang keluar dari Bapa itu adalah firman yang turun menjadi manusia itu. Gitu Bang Nandar. Sehingga memang benar bahwa ketika kita melihat di dalam Abang mengatakan 1 Yohanes 3 itu mengatakan tentang anak-anak Allah, merujuk kepada Yohanes sedang mengajarkan tentang dirinya dan beberapa murid-murid yang lain menyatakan diri mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah itu. Iya, berarti anak-anak Allah banyak ya. Anak-anak Allah itu merujuk ke kita adalah anak-anak Allah, maksudnya iya, berarti anak-anak Allah banyak kan? Bukan. Gini, anak-anak Allah kan gini, anak-anak Allah itu menunjukkan kepada pluralitas. Berarti berbicara lebih dari satu. Berarti bukan hanya Yohanes sendiri, bukan hanya Lukas sendiri, bukan hanya satu orang sendiri, tapi itu lebih Adam dari... anak Allah bukan Adam. Adam anak Allah itu bukan. Adam kalau misalnya dikatakan kita mengatakan dia adalah anak Allah, ya bisa juga dia sebagai anak Allah. Nggak harus pasti. Adam anak Allah atau bukan? Ya, di mana ayatnya mengatakan Oke, gini aja. Ini. Nih saya bacakan Yunaninya dulu ya. Ini. Tau Enos, tau Set, tau Adam, tau Theo. Artinya apa? Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Nah, ternyata Adam anak Allah. Berarti Adam adalah anak pertama Allah.
Kenapa nggak jadi Tuhan juga Adam? Ya, kenapa dia tidak menjadi Tuhan Adam itu? Ya kan anak Allah pertama. Harusnya sebelum Yesus kan anak Allah terkeberapa itu? Yakub anak Allah, malaikat anak Allah. Kenapa Adam yang anak pertama Allah, kenapa enggak dijadikan sebagai Tuhan? Dia anak pertama Allah loh, manusia pertama yang diciptakan. Dia anak Allah. Ya. Pak, Kalau misalnya Bapak sangat baik, tapi mudah-mudahan Bapak suatu saat dapat hidayah. Karena secara logika ini sudah masuk logikanya. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Ya, ayah kritik. Sangat santun, saya senang diskusi dengan ayah. Kita kasih apresiasi dulu biar kita tidak tegang ya. Kasih apresiasi buat ayah keriting, Akri. Ya, gitu ayah. Saya sangat senang nih ayah nih. Aduh, tadi malam naik, tapi kok diam aja. Ini bagus nih. Ayah dari mana nih? Biar kita intermezzo dulu nih, biar tidak terlalu takut. Itu saya sangat sedang. Justru saya ini berharap debater-debater Kristen ini kita diskusi sama kayak gini. Nggak ada saya menghujat, nggak ada saya, nggak ada kan? Ayah santun, saya santun. Kalau kita berisi tegang sedikit itu hal yang wajar di dalam perdiskusian. Tetapi kita dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, NKRI harga mati. Ayah dari mana nih? Ayah keriting nih, mohon maaf ya sebelum kita lanjut. Ya, saya orang Alor asli tapi saya tinggal di Bali. Alor itu mana? Papua ya? Alor itu NTT. Oh, mohon maaf ya, soalnya saya waktu belajar geografi itu kurang. Jadi ya, itu namanya ya, manusia. maaf ya. Tidak ada masalah. Jadi Alor, NTT saya Alor itu. Orang Alor, NTT, Bali. Tenggara Timur, saya tinggal di Bali. Oh, istrinya bule. Waduh, keren kali nih. Bukan. Orang bule. Oh. Buleleng, bukan bule. Oh, buleleng. Ada lengnya ya. Buleleng. Bener berarti. Kan saya bilang istrinya Bapak orang bule ya. Kan ada selanjutannya. Buleleng. Oh, bener berarti ucapan saya. Kalau Bapak istrinya orang bule kan, bule leng kan, bener kan? Iya, tepuk tangan lagi, bener saya. Bule tapi bukan, kan bukan. Orang NTT juga. Orang Bali. Istri saya Orang Bali. Oh. Namanya daerah itu Buleleng, tempat lahirnya dia. Oh, tempat lahirnya. Oh, gitu Bang. Jadi Bapak stay di Bali, ayah keriting ini. Iya, saya tinggal di Bali sudah dari tahun 98 jadi. Bisa berenang berarti ya kalau orang Bali ya? Oh, memang saya selancar. Bisa. Oh, main selancar bisa ya kayak di ombak gitu ya? Oh, bisa. Main. Oh, pinter. Tepuk tangan juga, sudah pinter naik selancar. Surfing. Kalau kamu mau berjalan di atas air lah, berjalan dengan selancar. Kalau saya juga pengen sih, Pak. Ya, kalau kamu mau tidak basah, maka berjalanlah dengan payung supaya kamu tidak basah. Nah, bisa bahasa Inggris, ya? Kan ya. orang Bali kan biasanya pinter bahasa Inggris. Bisa untuk memahami. Bisa ya? Bisa untuk memahami. Enggak untuk conversation. Ya, oke lah. This is not bad. This is alright. Oh, keren. Exactly. Terima kasih Bang Nandar udah kasih saya Ya, begitu ya. Ini bahasanya Yesus bukanlah firman yang hidup. Kalau Bapak punya pendapat lain, ya itulah pendapat Bapak. Saya punya pendapat pribadi, saya punya argumen pribadi. Argumen saya tidak memaksakan untuk Bapak terima. Begitu juga argumen Bapak, saya juga menolaknya ya. Tetapi saya doakan mudah-mudahan Bapak atau ayah keriting mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang penting di dunia ini kecuali hidayah Allah. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Begitu. Urusan Tuhan itu dia kalau misalnya. Iya, makanya itu hak prerogatif Allah ya. Ayah Buleleng, ini saya tadi dapat WhatsApp dari seseorang. Saya harus off dulu sebentar, mungkin habis zuhur saya mulai lagi.
Kalau nanti habis zuhur mau, silahkan naik lagi ya. Thank you Bang Nandar. Oke. Terima kasih Iya. diskusi dengan Anda. Ya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Segala kebenaran itu datangnya dari Allah, adapun segala ketidakbenaran itu datangnya dari diri saya sendiri. Begitu Ayah, tapi saya sangat senang nih, Ayah sudah masuk. Nanti kalau saya live lagi, silakan, ada emak nih. Emak nih telat nih, aduh. Ini kakak saya ini. Satu, Mak. Iya, ini kakak saya, Ayah Kriting. Open cam, Mak. Salam kenal nih. Ya. Saya sebelumnya mau berakhir karena ada itu mah biasa. Ada telepon dari itu. Dari Ya. siapa lu? Ya, yang ini, yang kemarin Mak dimintai. Nanti bilang ya. Ya, soalnya pakai HP yang ini nggak bisa ini apa namanya itu. Tapi buat penutupan, kalau Ayah Kritik mau turun silahkan. Kalau mau di sini nggak apa-apa. Mak ngaji ditutup, Mak. Ngaji ini apa? Ya, Surat apa? ngaji apa aja. Biar Kalau ayah Kritik- di situ aja. Biar ayah di Iya, situ biar situ dengar, aja. biar dengar ya. Ayah biar dengar Iya. ya. Ya, biar dengar, boleh ya. Ini ada Quran surat Al Imran aja ya, satu ayat untuk Assalamualaikum Bunda Rahma. Gorengannya. Assalamualaikum. Lagi beli gorengan nih, Bun. Oh iya nggak apa-apa. Ini bundaku ya, ayah ini bunda aku. Bunda kita semua. Oh sering berdebat sama Bunda Ram. Oh, sering. Iya, ini Oh. itu bunda aku. Ya, makasih ya Ayah dari ya. mana, Mohon maaf Ayah? tadi Ayah dari mana? dari Bali. Iya, tadi. Emang Belum bergabung beliau tadi. Silakan. Kristen kah? Kristen kah? Iya betul. Kristen apa ya? Ya Kristen, pengikut Kristus. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Qori'iyah mau apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت
Artinya, maka dia Allah yang menerimanya dengan pemerintah yang baik, membesarkannya dengan tumbuhan yang baik, menyerahkan peliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui mihrab kamar khusus untuk ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dan Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Artinya di sini ketika Siti Maryam mengandung Nabi Isa, itu Allah memberikan rezeki yang diperlukan oleh Sayyidatuna Siti Maryam. Masya Allah. Sadaqallahul aliyyul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bunda Rahma. Malam ketiduran ya? Bang Nem. Iya Bunda. Tidur semua. Enggak, semalam tidur semua nih. Oh Tidur iya. semua semalam. Waduh, kata saya. Sudah saya rungkatkan aja nih. Habis pada tidur semua ditanya diam semua. Bunda Rahma, mohon maaf, maaf teman-teman, mohon maaf ya. Ini aku mau telepon pakai HP ini, jadi nggak bisa ditinggal ini, harus dirungkatkan. Boleh Bang, boleh. Iya. Nanti Mohon maaf ya, udah Bunda Rahma duhur baru lah. naik, baru naik, Ya. habis zuhur nanti lagi. Soalnya ini mau dibuat telepon, ini nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dititipkan dulu, soalnya nggak bisa dijeda. Telepon WhatsApp soalnya. Terima kasih ya Ayah Keriting, Bunda Rahma Iya. sama Bunda Neng. Mohon maaf, terima kasih. Terima Kita tutup kasih. dengan doa. Ya, makasih. Ayah. Mudah-mudahan Silakan. ayah mendapatkan hidayah dengan adanya suara Amin. tadi Ayah dalam orang tuntunan baik, Al-Quran. orang santun. Ayah orang baik, orang santun ya. Dapat hidayah. Tuh, Nanti, saya senang soalnya. nanti naik lagi kan di atas ada Boleh, Bunda boleh. Rahma, ada AA juga ya. Boleh. Boleh. Nanti ayah naik lagi ya. Iya, Saya nanti itu naik Naya, lagi ya. nih. Makanya Mak sama Bunda Rahma, aku tuh seneng kalau ada debat bukan debater ya, maksudnya siapapun lah teman-teman Kristen yang mau tanya jawab dengan santun ya. Iya. Kalau berisi tegang sedikit dalam perdebatan ya itu hal yang wajar. Nanti setelah debat ya kita biasa lagi. Itu, tapi nggak ada yang berani. Cuma Ayah Keriting yang berani. Keren, Makasih Ayah. Ayah Keriting, Bunda Rahma, Bunda Neng, makasih ya. Kita tutup. Iya Bang. Amin Iya, amin. benar. Iya. Ya kita Nanti tutup duhur dengan doa ya. kafaratul majlis ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.